Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepadaku 7 hal. Nabi memerintahkan aku untuk melakukan 7 perkara. Jadi 7 pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang sejatinya merupakan pesan Nabi kepada kita umat beliau. Yang pertama, kata Abu Dzar Al-Ghifari, amarani bi hubbil masakin wad dunuwi minhum. Nabi perintahkan aku, sayanglah kepada fakir miskin, dekatlah dengan mereka. Sayang kepada orang kaya tak perlu dipesan-pesankan. Memang hati kita ini selalu cenderung dengan hal-hal yang seperti itu. Sayang cinta kepada pejabat mungkin tak perlu diperintah-perintahkan. Sedangkan dilarang pun kita tetap sayang kepada mereka. Tapi kepada fakir miskin tak semua orang yang bisa sayang dan tak semua orang yang bisa dekat dengan mereka. Inilah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang, dekat. Ada orang sayang tapi tak dekat, memberikan bantuan sering tapi tak pernah melihat bagaimana kehidupan mereka. Ada orang yang dekat, setiap hari bertemu, rumahnya berdekatan tapi tak pernah memperlihatkan rasa kasih sayang. Maka Nabi perintahkan, sayanglah kepada fakir miskin, dekatlah dengan mereka. Kenapa Nabi perintahkan ini? Untuk mengobati jiwa kita. Syakara rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Seorang laki-laki datang mengadu ke Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tanyakan? Hati saya ini keras ya Rasulullah. Nasihat payah masuknya, sulit tersentuh. Kalau ada orang yang bersalah sulit memberikan maaf. Maka dia bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, hati yang keras ini apa obatnya ya Rasulullah? Kata Nabi ketika itu, in arata talyina qalbik fatimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin melunakkan hatimu yang keras, mengobati hatimu yang kotor, maka berilah makan fakir miskin, usaplah kepala anak yatim. Beri makan fakir miskin, membantu mereka. Usap kepala anak yatim, memperlihatkan kasih sayang kepada mereka. Kalau ada umpamanya tetangga kita sakit, lama terbujur kaku di atas tempat tidur, tak berobat karena tak ada biaya, cobalah datang ke rumah mereka, duduk di atas tikar mereka, bertukar pikiran dengan mereka, selami jiwa mereka. Itu sesungguhnya adalah obat bagi mereka, obat bagi hati kita. Maka kalau kodok-kodok kita datang ke rumah sakit, menengok orang sakit, itu sebetulnya obat jiwa kita. Insya Allah sama-sama kita laksanakan. Kita sama-sama belajar Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya bisa kita amalkan. Atau Imam Hasan Al-Basri, kalau adalah orang tak mau memberikan nasihat sebelum dia melakukan semua yang dia sampaikan, maka di dunia ini akan sulit mencari orang yang bisa menyampaikan nasihat. Jadi kalau ditanya kambo pernah melakukan itu, insya Allah pernah, tapi mungkin tak sempurna. Maka ingatkan ambo, kalau sempurna kurang sempurna pengamalan dalam apa yang ambo sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abu Dzar Al-Ghifari, apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi. Saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Nah, ini dalam persoalan dunia ini Bapak Ibu ini rahmati Allah. Kalau dalam persoalan akhirat kebalikannya. Karena dalam sebuah hadis yang lain Nabi pernah katakan alamatus saqawah arba'ah. Ciri-ciri kesengsaraan itu ada 4 macam kata Rasulullah. Yang pertama, kalau kita melihat ke bawah dalam masalah dunia. Yang kedua, kalau kita melihat ke bawah dalam masalah akhirat. Yang kedua, kalau kita melihat ke atas dalam persoalan
persoalan dunia. Jadi kalau dalam persoalan akhirat melihatnya ke mana? Lihatlah ke atas. Dia ini mungkin sekolah agamanya tak tinggi, tapi kenapa sholatnya lebih khusyuk dibanding sholat saya? Dia ini lebih sibuk dibandingkan saya, tetapi kenapa sholat 5 waktunya lebih terjaga dibanding saya? Dia ini kehidupannya lebih sulit dibanding saya, tapi kenapa sedekahnya lebih banyak dibanding saya? Jangan sebaliknya. Ada orang masalah akhirat lihat ke bawah. Apa katanya? Nyetenggi ya kamu, tapi pengamalannya ndak ada. Dan memang ndak pergi sholat jemaah ke masjid, tapi sholat 5 waktu ndak pernah tinggal. Asyanu kolat tu ndak pernah sholat nampak dia buat. Mengambil contoh kepada yang jauh lebih buruk dibandingkan kita. Tapi kalau dalam masalah dunia, lihatlah ke bawah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk melihat ke bawah? Dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah ke bawah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lihat ke atas. Apa gunanya? Supaya kalian tidak terlalu mudah dalam melupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengeluh, merasa nikmat tidak cukup diberikan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan karena kurang sebetulnya, tapi kita selalu mengukur diri dengan orang lain. Tengok motor awak bandingkan dengan motor uang, ancak motor uang, tak berharga rasanya mobil yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok horoto kita bandingkan dengan horoto uang. Kebun sawit awak sekaplingnya, kebun sawit uang apa dek sampai 5 kapling. Padahal sekolah awak tinggi daripada sekolah inyon. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita selalu melihat ke atas, disitulah Allah mencabut rasa syukur dalam diri kita. Yang ketiga, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amarani an asilar rahima wa in adbaran. Saya diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalinlah silaturahim wahai Abu Dzar Al-Ghifari, walaupun kepada orang yang mungkin selama ini berlaku kasar kepadamu, kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim denganmu, kepada orang yang selalu menjauh denganmu. Maka salah satu sedekah yang paling afdal itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah kepada keluarga kita yang mungkin sudah mulai berjarak dengan kita. Ada saudara kita yang mungkin masuk kampung awak lah kosek-kosek daun pimpiang dalam hati, lah jangannya menyapu kita, lah mulai menjauh dengan kita. Bersedekah kepada mereka itu 2 pahalanya, kata Rasulullah. 1 pahala sedekah, 1 lagi pahala menjalin silaturahim. Tapi kan menjalin silaturahim dengan orang yang keras dengan kita ini sulit dia. Maka gara-gara sulit itulah pahalanya juga besar. Dalam sebuah hadis bapak ibu ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakanlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu ada seorang laki-laki keluar rumahnya ingin mengunjungi saudaranya yang ada di kampung lain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat, turun engkau wahai malaikat, cegat dia. Turunlah malaikat, bertemu dengan laki-laki tadi dalam wujud si orang laki-laki, bertanya dia, aina turid, kau mau kemana wahai saudaraku? Kata laki-laki tadi, uridu akhalli fi hadhil qaryah, saya ingin mengunjungi saudara saya yang ada di kampung ini. Bertanya malaikat tadi, apakah engkau mengunjunginya karena ada nikmat yang engkau inginkan? Maksudnya ada nak yang diintai ini? Siapa tahu saudara yang dia kunjungi ini baru pulang dari jalan-jalan kan, baru pulang dari Sumbar, tekonang Angkolapan, tekonang Sanjay yang akan diminta dari saudaranya. Oh tidak, katanya, saya semata-mata mengunjunginya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mencintainya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata malaikat tadi?
saya ini adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepadamu, ahabbakallahu bima ahbabtahu fihi, bahwa Allah sayang kepadamu sebagaimana engkau sayang kepada saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa gunanya kita datang ke masjid berjamaah di samping untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertatap muka bertemu dengan orang-orang beriman. Mudah-mudahan dengan bertatap muka itu terjalinlah silaturahim, kasih sayang di antara sesama kita. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Jangan meminta-minta kepada siapapun. Jauhi mental tangan di bawah. Ini kisah yang paling terkenal, yang paling masyhur itu adalah kisah Abdurrahman bin Auf. Ketika dia pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah, di Madinah disambutlah oleh saudara-saudaranya. Nabi kan mempersaudarakan orang Mekah dengan orang Madinah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dia dengan seorang laki-laki namanya Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Apa penawaran sahabatnya ini kepada Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 bidang kebun kurma, punya 2 ekor kuda, punya 2 orang istri. Kau tak punya apa-apa. Kalau kau ingin silakan ambil kebun kurma 1 bidang. Silakan ambil kuda 1 ekor. Dan kalau kau susah mencari istri, saya rela menceraikan istri saya. Habis masa iddahnya, nikahlah dengan dia. Tidak sekedar kebun kurma yang dibayar. Bini pun nak dibayar. Abdurrahman bin Auf dalam kondisi tak punya apa-apa, di tempat baru, tak punya siapa-siapa, sanak saudara jauh. Kalau mungkin kita dalam posisi itu, betapa senang hati kita. Mungkin bapantun kita menemu kadang kan. Uang lawe telapak tangan kami boniu untuk menampung. Tapi Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dididik Rasulullah. Dia tahu betul bahwa meminta-minta itu bukanlah sesuatu yang mulia. Apa katanya? Barakallahu fi ahlika wa malika dullani ila suq. Mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu, Allah memberkahi keluargamu. Yang saya minta sekarang cuma 1, tunjukkan kepada saya kemana jalan menuju pasar. Kekurangankah Abdurrahman bin Auf karena tidak mau meminta-minta? Abdurrahman bin Auf itu adalah salah seorang sahabat yang paling kaya di akhir hayatnya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti di hari kiamat orang-orang yang semasa hidupnya makan dari hasil meminta-minta, maka di padang mahsyar nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan wajahnya tidak ada daging sedikit pun. Kalau nampak di kita tengkorak berjalan di padang mahsyar, mungkin dulu sama hidup di dunia kodoknya meminta-minta kan. Kemudian berikutnya, wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran. Saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, berkatalah benar walaupun itu pahit ketika engkau katakan. Pahit ini bukan bagi orang yang mendengar. Pahit itu konsekuensi yang kita terima karena kita mengatakan yang benar. Ada orang yang kadang-kadang salah memahami hadis ini. Ketika berkata tidak tentu dan wang kanta singgung, sakit hati wang dan. Apa dalil? Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Pahit itu sebetulnya bukan bagi orang yang mendengar, tapi bagi kita yang mengatakan. Mungkin bagi kita yang mengatakan rugi kita gara-gara mengatakan yang benar. Bagi kita yang menyampaikan ada konsekuensi yang tidak enak ketika kita menyampaikan. Maka Nabi mengatakan, walaupun itu pahit wahai Abu Dzar, tetap katakan kalau itu adalah benar adanya. Ada seorang laki-laki kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan nabi. Dia bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul, dia adalah seorang budak.
Kulitnya hitam, orangnya pendek, bibirnya tebal, rambutnya keriting. Tapi namanya diabadikan jadi nama surat dalam Al-Quranul Karim. Siapa dia? Luqman. Dalam Al-Quran ada surat Luqman. Padahal Luqman ini bukan nabi dia. Betapa banyak nabi, tapi namanya tak dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quranul Karim. Luqman mendapatkan kemuliaan. Padahal dia hanya seorang budak. Apa pekerjaan Luqman? Mengembalakan ternak orang lain sambil mencari kayu di tengah hutan. Suatu hari datanglah kawannya sama-sama mengembala. Dia lihat di rumah Luqman itu banyak sekali orang yang minta nasihat. Maka dia heran. Wahai Luqman, kita sama-sama penggembala. Kenapa begitu banyak orang yang meminta nasihat kepadamu? Mulia betul engkau di mata mereka. Kata Luqmanul Hakim, bahwa saya pengembala kambing ini kita kan sama-sama tahu. Tapi dari mana kemuliaan ini datangnya? Pertama, kemuliaan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi sebab? Kata Luqmanul Hakim, saya tak pernah berkata, pertama kalau kata-kata itu tidak benar, yang kedua kalau kata-kata itu tidak membawa manfaat. Maka kalau kita menjauhi kebohongan, kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kita kadang-kadang yang hobi berbohong, hobi berduto. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amarani alla akhafa fillahi laumata laim. Saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah takut celaan orang. Kalau yang kita lakukan itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah mungkin yang sama-sama pernah kita dengar. Seorang ahli hikmah berjalan bersama anaknya dengan seekor keledai. Pertama anaknya disuruh duduk di atas, dia yang menuntun keledai. Berkomentar orang yang melihat, bapak ini tak pandai mendidik anak. Dari kecil sudah dimanja-manja, pasti nanti dia menjadi raja kalau sudah besarnya. Kata ahli hikmah tadi, ternyata salah yang kita lakukan nak. Ganti posisi kita. Kau yang berjalan, ayah yang duduk di atas keledai. Kata orang yang melihat lain, bapak ini tak berpikir, anak kecil disuruh berjalan. Dia enak-enak duduk di atas keledai. Terdengar olehnya, katanya salah lagi nak. Berarti kita berdua duduk di atas keledai. Duduklah mereka berdua di atas keledai tadi. Kata orang yang melihat, ya tidak berpikir bapak kan. Keledai ketek di India obat dua orang. Masih salah juga. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sama-sama turun, sama-sama berjalan, sama-sama menuntun keledai. Apa kata yang melihat? Itu bodoh apa kok. Keledai ada nak dipakai. Duduk satu orang anaknya tak betul, duduk ayahnya tak betul, duduk dua orang tak betul. Tak ada yang duduk pun tak betul juga. Ada seorang penyair namanya Nasruddin Hoja berpesan kepada anaknya, kalau kau ingin memotong bulu kudamu wahai anakku, jangan potong di depan orang lain. Apa sebab? Yang satu akan berkomentar potongannya terlalu pendek, yang satu akan berkomentar potongannya terlalu panjang, sampai nanti kudamu tak ada bulunya lagi gara-gara mendengarkan omongan orang. Jadi apa intinya? Jangan terlalu dengarkan kata-kata orang, tapi berpulanglah pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa amarani an ukthira min qauli la haula wala quwata illa billah fa innahunna min kanzi tahtal arash. Saya diperintahkan perbanyaklah menyebut la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya, tak ada kekuatan, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya? Itu adalah perbendaharaan aras. Lidah kita katakan, hati menghayati bahwa segala sesuatunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong tentu tak akan mungkin tumbuh di dalam hati kita. Hebat kita hari ini datangnya dari Allah.
Kaya kita hari ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tampan pun kita hari ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mulia pun kita hari ini dipuji-puji oleh orang lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 7 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Mudah-mudahan 7 pesan ini bisa sama-sama kita ingat, bisa sama-sama kita amalkan, menjadi bekal kita nanti sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.